Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini, tanggal 15 Agustus 2021. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mazmur 37 ayat yang ketiga, demikianlah bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Karena Bapa adalah Bapa yang setia. Kita mau meninggikan Tuhan yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Yang selalu
penuh dengan kuasa. Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan menyembah Engkau, menaikkan pujian syukur kami untuk Engkau Tuhan, karena Tuhan Kau layak Tuhan kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah puji-pujian, biarlah semua hormat syukur kami Tuhan itu diperkenan Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menolong setiap kami, memberkati setiap kami. Firman Tuhan yang akan ditaburkan itu Tuhan menjadi sumber pertolongan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkannya Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Theophilus Arisandi MTH. Satu nyanyian pujian akan mempersiapkan hati kita setia sampai akhir. Menjadi hamba
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu dan Saudara semua Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih kepada panitia mimbar khususnya yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pengurus gereja dan juga seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Kita masih bertemu dalam bentuk virtual, online. Saya rindu sebenarnya saya bisa berjumpa secara fisik dengan jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Tetapi keadaan belum memungkinkan. Kita berdoa suatu saat nanti kita bisa bertemu secara fisik dan kita dapat bersama-sama berkumpul, bercerita seperti dulu, dan kemudian kita bisa ngopi bareng dan makan soto bersama-sama. Saya sangat rindu dengan jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas semuanya. Kami sekeluarga sangat rindu. Dapat salam dari istri saya dan juga anak saya dan juga jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah walaupun melalui virtual online ini Bapak. Kami percaya Tuhan tidak akan mengurangi semangat kami menyembah, tidak akan mengurangi semangat kami berdekat kepada-Mu Bapa, tetapi kami punya hati untuk menyembah Engkau senantiasa. Terima kasih untuk pujian yang kami naikkan, terima kasih untuk doa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan suara Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Engkau menyampaikan pesan-Mu, maksud-Mu bagi kami semua. Pakai hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami. Kami terlalu yakin dan percaya tidak ada kebenaran dari firman-Mu yang tidak memiliki makna. Satu iota pun memiliki makna, termasuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan komitmen kepada kami sebagai pengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Secara manusia Hamba-Mu terbatas kata-kata, terbatas pengetahuan, tetapi kami menyembah Allah yang tak terbatas, yang sanggup mengartikan kepada kami setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panitia mimbar memberikan satu tema kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi ini, yaitu dengan tema setia sampai mati. Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang dipercayakan kepada saya adalah Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Ini satu tema yang menarik, satu tema yang luar biasa. Saya percaya ini bukan hanya sekedar tema, ini bukan hanya sekedar kalimat biasa, tetapi ini adalah komitmen setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena tema ini adalah tema yang memberikan komitmen. Apakah kita mampu setia sampai mati sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di tengah-tengah ada banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Ada banyak persoalan yang seringkali silih berganti. Yang ini belum selesai, yang baru sudah datang, yang membuat kita tidak kuat dalam mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi komitmen setia sampai mati bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Paulus pernah berkata,
dalam suratnya kepada Timotius, aku mengakhiri sampai kepada garis finish. Bukan hanya mengakhiri sampai kepada garis finish, tetapi Paulus mengingatkan bahwa dia mampu memelihara imannya sampai kepada garis finish. Saya berdoa jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas semuanya, bukan hanya kelak kita mengakhiri atas kehidupan ini, tetapi apakah kita mampu memelihara iman kita sampai kepada garis finish. Kata memelihara berarti melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apakah kita mampu memeliharanya, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita ini adalah garam dan terang dunia. Bukankah demikian Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia? Yang harus kita lakukan sampai kepada garis finish. Kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, apa gunanya? Demikianlah pengajaran Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu harus dipertahankan sampai kepada garis finish, sampai kepada kematian. Satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, bagaimana kita bisa setia sampai mati? Pertanyaan itu harus menjadi perenungan bagi kita bersama. Bagaimana kita bisa setia sampai mati? Saat ini ada banyak kemajuan yang terjadi di dunia ini. Sebelumnya tidak ada. Orang cukup di rumah saja. Apa saja bisa didapatkan dari rumah. Teknologi dengan teknologi tinggi, hanya dengan menggunakan HP, apapun bisa didapatkan. Apalagi di kota seperti Tanah Mas, tentunya aplikasi menawarkan banyak kesempatan untuk berdiam diri di rumah saja, tidak perlu berpergian, bisa mendapatkan segalanya. Apa sih yang tidak bisa kita ketahui zaman sekarang ini? Bahkan kejadian di luar negeri, di Amerika Serikat, kita bisa mengetahuinya hanya dalam hitungan menit saja. Teknologi begitu maju. Ada plus dan minusnya dengan teknologi yang maju ini. Ada nilai positif dan nilai negatifnya. Nilai positifnya, dengan mudah kita berinteraksi dengan orang. Kita bisa ngobrol dengan teman di luar negeri. Kita bisa ngobrol dengan teman di berbagai tempat. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya, ada banyak hal-hal yang negatif juga terjadi. Berita hoax bertebaran. Belum lagi moral orang semakin turun. Unggah-ungguh orang semakin langka ditemui saat ini. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus memiliki komitmen, kesetiaan mempertahankan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di tengah kemajuan teknologi ini, kesetiaan orang semakin langka. Kesetiaan orang semakin sulit ditemukan. Dengan gampang orang berkata kita selesai. Dengan gampang kita tidak bertemanan lagi. Dengan gampang orang berkata tidak ada bolo-bolonan, tidak ada persaudaraan. Itu sebabnya hari ini kita merenungkan bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan sampai mati. Saya ingin berkata ada dua cara yang harus dimiliki dari bacaan kita Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Alkitab menjanjikan kepada kita orang yang setia, Tuhan akan memberikan kepadanya kesempatan keselamatan. Tuhan akan memberikan kesempatan kepadanya. Orang yang setia sampai mati akan ditempatkan kelak oleh Tuhan. Di mana dia berada, disitulah Tuhan berada. Itu kesempatan yang diberikan. Di mana aku berada, disitulah kamu berada. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan memiliki keselamatan. Orang yang bertahan dalam kesudahan di tengah tantangan, di tengah rintangan, di tengah aniaya, di tengah pikul salib, di tengah sangkal diri, kalau dia mampu bertahan sampai kepada kesudahan, dia akan memperoleh keselamatan. Semua orang menginginkan keselamatan itu. Saya percaya jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas juga menginginkan keselamatan itu. Tetapi apakah engkau mampu bertahan sampai kepada akhir, sampai kepada kematian, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Pak Pendeta, bagaimana caranya? Saya menginginkan itu, saya mengharapkan itu. Ada dua cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kalau engkau ingin memperoleh sampai kepada garis akhir, coba saudara perhatikan bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dikatakan begini, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Ayat yang kelima juga dikatakan. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan, yang pertama, kalau engkau ingin bertahan sampai kepada akhir, sampai kepada kematian, yang pertama yang engkau harus lakukan, ingatlah kasihmu yang semula. Ingatlah bagaimana engkau mengenal Tuhan. Ingatlah bagaimana Tuhan memanggilmu, bagaimana engkau mengalami perjumpaan dengan Allah, bagaimana engkau berkomitmen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat-saat yang melegakan, saat-saat yang menyenangkan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin berkata, siapakah penulis kitab Wahyu, tulisan Wahyu ini? Penulisnya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis tentang apa yang Tuhan sampaikan kepadanya dalam Wahyu ini. Ada banyak hal yang dia sampaikan, dan Yohanes bukanlah orang sembarangan. Rasul Yohanes adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan banyak penafsir mengatakan Rasul Yohanes adalah orang yang menjadi murid kesayangan Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ada 3 orang, ada Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Ketika orang ini adalah ring satunya Tuhan Yesus. Kita tahu di mana Tuhan Yesus berada ketika orang ini selalu bersama-sama dengan dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus dipermuliakan, Yohanes, Yakobus, dan Petrus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu artinya mereka sangat dekat, termasuk Yohanes punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia melihat bukan hanya kata orang, tetapi dia melihat, menyaksikan bagaimana kasih Tuhan begitu besar terhadap dirinya. Dia jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dia jatuh cinta. Itu sebabnya dia menuliskan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagian besar tulisan daripada Rasul Yohanes adalah tentang kasih. Kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini. Kasih Allah yang begitu hebat, yang bukan hanya sekedar dia lihat dari orang lain, tetapi dia buktikan dengan kehidupannya sehari-hari. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, itu sebabnya dia bukan tidak pernah putus asa sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ada banyak tantangan yang dihadapinya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Seorang ahli sejarah mengatakan Rasul Yohanes adalah rasul yang mati dengan normal, tetapi Rasul Yohanes adalah rasul yang mati dengan tersiksa. Dia dianiaya, bahkan dia sempat direbus, bukan direbus sebenarnya, tepatnya digoreng, karena dia dimasukkan ke dalam minyak yang menyala, dan kemudian dia berada di sana. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia tidak mengalami kematian. Dia sempat dibuang ke Pulau Patmos dan menuliskan Wahyu ini. Itu menunjukkan tidak mudah juga sebagai seorang rasul dia. Tetapi di sini kalau mau putus asa, Rasul Yohanes mungkin adalah orang yang berputus asa, tetapi dia ingat betul bahwa dia melihat kasih Tuhan yang lebih besar daripada beban-beban, tantangan hidup yang dihadapinya. Ketika dia mengingat itu, maka dia beriman teguh, dia berkekuatan penuh, dia tidak pernah putus asa, bahkan dia tidak pernah kecewa, tidak ada keluh kesah, karena dia tahu kasih Allah lebih besar dari segala tantangan dan rintangan yang dihadapinya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanamas, saya sangat mengingat Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanamas. Saya berada di sana cukup lama, hampir 5 tahun, dan saya menemukan pasangan hidup saya berada di Gereja Baptis Indonesia Tanamas. Dan kami diberkati juga di Gereja Baptis Indonesia Tanamas. Jemaat Tanamas banyak memberikan arahan kepada saya, bimbingan kepada saya, sehingga saya menjadi pribadi melayani Tuhan sampai hari ini. Ada banyak teman-teman, sahabat, dan saya menganggap Gereja Baptis Indonesia Tanamas bukan asing bagi saya. Jemaat Gereja Baptis Tanamas adalah keluarga saya, saudara saya.
Kalian adalah orang-orang yang dekat dengan saya. Tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah kehidupan saya, Gereja Baptis Indonesia Tanamas. Saya bersyukur beberapa murid sekolah minggu saya sekarang sudah besar. Saya bersyukur beberapa murid sekolah minggu saya sudah bekerja. Dan saya bersyukur lagi beberapa murid sekolah minggu saya, mereka tetap beriman penuh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh dari hati saya yang paling dalam, saya merindukan jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanamas. Itulah yang membuat saya tidak berhenti melayani sampai saat ini. Karena saya tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ternyata tidak sia-sia. Apa yang diperbuat tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya menguatkan panggilan saya. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanamas, kalian menguatkan panggilan saya. Saya mengingat gereja ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Dia adalah orang yang secara jujur berbeban berat, secara jujur tidak kuat secara manusia, tetapi dia melakukan itu karena dia melihat kasih Allah yang besar. Dia melihat kasih Allah yang luar biasa. Kesetiaan akan dimiliki oleh seseorang kepada Tuhan, gereja maupun keluarga atau teman, ketika dia mengingat bagaimana kasihnya yang mula-mula, bagaimana kasihnya yang hebat, bagaimana ketika dia pertama sekali berkomitmen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana pertama kali dia berkomitmen bersahabat dengan seseorang. Itu sebabnya itu akan memberikan kekuatan, kesetiaan sampai mati akan terjadi di situ. Saat ini, mari kalau Bapak Ibu Saudara yang sedang putus asa, mungkin karena COVID-19, oleh karena Corona yang belum berhenti, mungkin usaha kita sedang mengalami penurunan, atau keluarga kita sedang tidak baik-baik, atau juga anak-anak kita sedang banyak pergumulan. Hari ini ingatlah bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar kepadamu, bagaimana kasih Tuhan yang begitu hebat bagimu, bagaimana engkau pertama sekali mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sungguh mengasihimu dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada untuk engkau. Itu sebabnya ingatlah kasihmu yang semula. Bagaimana ketika pertama kali engkau menerima Yesus, engkau begitu bersemangat, engkau memperoleh sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan, engkau memperoleh sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan. Dan ingatlah bahwa kasihnya lebih besar daripada beban-beban tantangan hidup yang kau hadapi. Saat ini jangan pernah lari dari panggilanmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kau akan sia-sia. Tetapi kuatkan dirimu, ingatlah bahwa engkau dipanggil olehnya, engkau dipilih olehnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi yang pertama, bagaimana Pak Pendeta supaya saya mampu setia sampai mati? Yang pertama, ingatlah kasih yang semula. Ingatlah bagaimana engkau mengasihinya, bagaimana Dia mengasihimu. Dia mengasihimu tanpa syarat. Dia mengasihimu bukan karena engkau hebat, Dia mengasihimu bukan karena engkau pandai, Dia mengasihimu bukan karena elok rupamu, tetapi kasihnya tanpa syarat. Dia mengasihimu lebih daripada apapun juga. Engkau diberikan anugerah keselamatan, janji hidup kekal, dan itu gratis, bukan karena itu barang murah, tetapi karena engkau tidak sanggup membelinya. Itu sebabnya setialah kepadanya sampai kepada akhir hidupmu, karena ini adalah prinsip sebagai orang yang percaya. Ingatlah kasihnya yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Kalau saudara memperhatikan ayat yang kelima dan ke-10, yang kedua dikatakan ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Yang kedua, kalau engkau mau setia sampai mati, maka engkau harus bertobat. Bertobatlah. Saudara, lihatlah Rasul Yohanes. Dia bukan hanya sekedar, meskipun dia murid kesayangan Tuhan Yesus, bukan hanya berpangku tangan dan berdiam diri menunggu orang untuk dinasihati, bukan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Rasul Yohanes adalah rasul yang juga seperti kebanyakan rasul yang lain. Mereka berpergian ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil.
Mereka pergi ke berbagai daerah untuk menyatakan kabar baik. Bahkan Rasul Yohanes pergi ke Asia, dia memberitakan kabar baik. Dan ada banyak tantangan dalam dia memberitakan kabar baik itu. Tetapi yang lebih penting lagi, berita apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain, dan juga apa yang disampaikan oleh mereka adalah tentang pertobatan. Tentang pertobatan. Rasul Yohanes bukan tidak pernah berbuat salah. Dia pernah berbuat salah. Ingatlah ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemanakah Rasul Yohanes? Rasul Yohanes sama seperti kebanyakan rasul yang lain. Mereka pergi, tidak berani menghadapi orang-orang yang menangkap guru mereka. Dia sadar itu bukan sesuatu yang sempurna. Sebagai manusia dia punya ketidaksempurnaan. Tetapi ingatlah, dia menyesali itu, dan sampai akhir hidupnya dia bertobat dan kemudian melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi dirinya. Dia bukan hanya sekedar penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia yang tidak mudah baginya. Dan dia memberitakan juga kepada banyak orang di sekitar di mana dia berjumpa. Dia memberitakan tentang bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tentang pertobatan itu sebabnya dia menuliskan kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, bertobatlah atas kesalahanmu, atas kekeliruanmu. Masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berkenan di hadapannya. Tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Tidak ada. Yohanes juga menuliskan dengan jelas, dia mengatakan bahwa kalau engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil, mengampuni segala kesalahanmu. Kesucian seseorang adalah ketika manusia itu menyesali diri dan mengubah hidupnya. Kata bertobat dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, artinya bukan hanya berubah identitas, tetapi berubah pola pikir, berubah tingkah laku, berubah tindakan, berubah cara hidup. Itu sebabnya kata gereja diterjemahkan dengan kata eklesia, adalah bukan berarti berpergian dari tempat itu, tetapi kata eklesia kecenderungannya tidak sama dengan kehidupan lalu, tidak sama dengan kehidupan banyak orang, tetapi berubah dengan pembaruan akal budi yang berdasarkan kepada firman Allah. Itulah kata metanoia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menceritakan seorang tokoh Kristen saat ini, namanya Bapak Kemas Yusuf Roni. Saya adalah orang yang terinspirasi dari beliau. Lepas dari kontroversi mungkin ada dalam diri beliau, tetapi saya sangat menghormati beliau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat sampai hari ini, dan kita berdoa selama-lamanya. Yusuf Roni adalah seorang pendeta yang masuk ke seminari, tetapi sebelum dia menjadi seorang pendeta, dia adalah seorang aktivis yang menentang kekristenan. Dia banyak membakar gereja, dia banyak menganiaya orang-orang Kristen, sampai akhirnya dia bertemu dengan satu gereja. Setelah dibakar, dia ambil bukunya, dia tidak tahu isinya apa, tetapi menurut kesaksian beliau, dia menemukan Alkitab yang kita ketahui ternyata Alkitab kecil yang bertuliskan dari Yohanes ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada waktu itulah dia mengambil keputusan, saya telah salah langkah, dan dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi akhirnya dia dipenjara karena dianggap mencela atau menghina agama tertentu, dan dia dipenjara, dan kemudian dia tidak putus asa. Dia menerima hukuman, dan kemudian dia keluar, dan kemudian dia menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh dan menjadi seorang pendeta pelayan Tuhan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pertobatan yang luar biasa, pertobatan yang sangat-sangat baik. Kita semua, Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Apakah kita akan memiliki kesetiaan? Kalau kita ingin memiliki kesetiaan tapi tanpa pertobatan, itu percuma. Kesetiaan model apa? Kita perlu bertobat, meninggalkan masa lalu kita dengan konsisten, komitmen. Kalau ada yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Allah, tinggalkan itu, berubahlah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Taatilah seluruh hukum Taurat, taatilah seluruh firman Allah, taatilah Injil, taatilah apa yang Alkitab katakan. Itulah pertobatan
pertobatan sejati, tapi bukan hanya sehari, bukan hanya sebulan, bukan hanya seminggu, bukan hanya setahun, tetapi setiap saat, setiap waktu. Saya rindu jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Ambil keputusan tepat hari ini, ambil keputusan terbaik hari ini. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan yang lalu. Jangan lagi percaya kepada perdukunan, jangan lagi percaya kepada klenik-klenik, jangan lagi percaya kepada kuasa gelap, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi barulah dirimu. Kita tidak tahu saat dan waktu kita kapan tiba. Orang berkata, saya masih muda ya, dengarkan. Di zaman corona ini, dengarkan jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Di zaman corona ini, anak-anak muda pun bisa lewat. Orang tua bisa bertahan. Ada banyak bukti. Kita tidak tahu kapan waktunya kita. Siapkah kita? Kata Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Itu yang Alkitab katakan. Tetapi kalau engkau bertobat, meninggalkan masa lalumu, meninggalkan kehidupan lamamu, meninggalkan kejahatanmu, maka engkau adalah orang yang sempurna dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah orang yang sempurna. Engkau adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kesetiaan tanpa pertobatan itu sia-sia. Itu omong kosong. Itu bohong. Itu bohong. Itu sebabnya kesetiaan itu harus dimulai dengan pertobatan. Apakah engkau ingin bertobat, berkenan di hadapan Allah? Alkitab firman Allah dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10 ini jelas mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini jelas kesetiaan sampai akhir, kesetiaan sampai mati. Itulah yang Tuhan inginkan atas hidupmu. Engkau harus bertobat. Engkau harus mengingat kasih Tuhan yang semula, bagaimana Dia mengasihimu. Maka engkau akan setia sampai mati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi pribadi yang setia sampai mati. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia. Bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu ini, bukan hanya bulan ini, tetapi setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Kalau ada di antara mereka yang sedang punya pergumulan berat, kalau ada di antara mereka yang sedang punya beban yang begitu sulit rasanya secara manusia, kami percaya Engkau mampu dan Engkau sanggup. Turun tanganlah atas mereka Bapa, sehingga Engkau menyamar mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kalau ada di antara mereka hari ini ya Tuhan, mereka sedang putus asa, mereka sedang kecewa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kekuatan daripada-Mu Engkau turunkan atas mereka, sehingga mereka menemukan pengharapan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga mereka yang sedang sakit, hamba-Mu mendoakan, menumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau mampu memulihkan, menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami kepahitan, mereka yang sedang mengalami luka hati, mereka yang sedang mengalami keputusasaan, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau sehatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sejahtera Allah turunlah bagi jemaat Gereja Baptis Tanah Mas, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya Bapa. Amin. Saat dunia menyakitkan,